Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sekarang di kediamannya beliaunya Abah Kiai Haji Dr. Miftahul Salam MSI. Ya, beliaunya juga punya uh, program ya, atau beliaunya juga punya praktek ya, tapi bukan praktek praktek mau nyantet enggak ya, yaitu rumah sehat dengan bektogurnya, bekam totok gurah dan rukyah ya. Dan beliaunya juga ada travel juga ya, memang beliaunya ini multi talenta. Untuk kali ini ya, ini kami ingin mohon penjelasan terkait dengan kenapa sih kita perlu misalkan ya ziarah ke para wali ya. Apa sih misalkan maksud dan tujuannya ya. Soalnya di luar sana ada yang mengatakan bid'ah lah atau dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama kaitannya dengan ziarah wali, Bah. Monggo, Bah, saya mohon penjelasan, Bah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini pertanyaan seperti itu. Ini pada umumnya orang memang sering bertanya, karena kaitannya bukan berarti tidak tahu, tapi ingin minta penjelasan lebih dalam tentang minta penjelasan lebih dalam. Karena apa? Memang sebagian masyarakat itu ada yang anti ziarah, ada yang mengatakan bahwa ziarah itu bid'ah, tidak ada zaman nabinya. Ada yang ngapain ziarah yang udah mati, udah aja ziarah lebih utama ke orang tua dulu, baru yang lain. Atau nggak usah lah ziarah gitu, ngapain, nanti ujungnya minta kuburan. Nah, ini kesalahpahaman masyarakat perlu diluruskan supaya apa, kita tidak salah arah. Apa itu tujuannya ziarah, manfaatnya ziarah, dan hukumnya ziarah itu apa. Yang jelas biasanya di umumnya masyarakat Indonesia nih ya, terutama di Pulau Jawa, bagian Jawa Tengah, Jawa Timur itu karena di antara wali songo itu kan hampir 8 wali itu ada berasal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat hanya walinya satu, langsung Jati. Jadi sangat wajar di sana mayoritas kaum Jawa Tengah, Jawa Timur itu mayoritas adalah suka ziarah, beda dibandingkan di Jawa Barat ya, kurang. Hanya perlu dijelaskan dulu sebetulnya kebiasaan orang ziarah itu adalah sebetulnya tradisi sunnah yang memang baik. Jadi boleh dikatakan bid'ah, tapi bid'ahnya itu adalah bid'ah hasanah. Jadi perlu dijelaskan dulu namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu perkara yang tidak ada zaman Rasul, tapi dilakukan sekarang. Itu namanya bid'ah secara logika, secara bahasa. Tapi kita akan batasi dua macam bid'ah itu. Tidak semua bid'ah dolalah masuk neraka, tidak. Jadi diantaranya adalah ziarah ke kubur, kemudian tata caranya, kemudian adalah pakai tawasul dulu atau apa, itu bid'ah hasanah yang dilakukan menjadi tradisi yang baik. Jadi tidak dikategorikan semua bid'ah itu dolalah, tapi ada bid'ah hasanah adalah baik. Baiknya seperti apa? Bayangkan orang yang mengatakan bid'ah itu biasanya orang yang nggak pernah melakukan ziarah karena tidak tahu. Coba kalau nanti suatu saat lihat praktik orang ziarah itu seperti apa, dan tidak ada perlakuan yang memang jelek di situ. Nah, hanya mendoakan, pertama mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, apalagi orang yang meninggalnya adalah membawa manfaat waktu hidupnya, dia sebagai penyiar agama Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama di tempatnya. Dan tidak sembarang orang ziarah juga, makanya ada ziarah yang ke preman, mantan preman, jadi yang enggak juga. Karena orang yang sekarang meninggal itu menurut agama itu secara fisik dia meninggal tapi rohnya masih hidup. Terutama adalah roh-roh orang yang ahli, ya, artinya orang yang mendekatkan diri kepada Allah ketika
ketika hidupnya. Makanya perlunya diziarahi artinya bahwa kita ini mendoakan, bukan minta doa, awas. Karena tidak ada ajaran satupun dari Rasulullah kita ziarah itu meminta doa kepada yang sudah meninggal, tapi mendoakan. Ya. Kan ada dalam surat Al-Hasyr ayat 10 ya, dijelaskan di situ adalah dicontohkan bagaimana diterangkan dalam firman itu adalah mencontohkan doa. Seperti doanya adalah Rabbana ghfir lana wali ikhwanil ladina sabaku nabil iman tuh. Ya Rob, kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Artinya apa? Artinya yang sudah beriman itu adalah meminta agar diampuni dosanya tuh. Walaupun dia sudah mati, doa orang yang masih hidup itu insya Allah nyampe. Kalau enggak percaya nyampe, silakan mati duluan. Artinya biasanya orang nggak percaya. Ini kan sudah dicontohkan dalam Al-Quran gitu. Jadi ada dalam hadis riwayat yang lain, orang yang di dalam kubur itu menanti keluarganya untuk mendoakannya. Karena di dalam kubur itu adalah artinya dia masih dalam tanda kutip, mungkin saja dia masih disiksa dalam kubur gitu ya. Apalagi kalau di dunia ini dia ketika masih hidupnya ada dosa, itu menanti doa keluarganya. Nah itu kita harus yakini betul bahwa ruh itu belum mati, tapi masih hidup menunggu kedatangan keluarganya. Makanya di antara salah satu sunnah kita ziarah, dulu Rasulullah pernah melarang ziarah, tapi karena apa? Ketika di situ periode masa di Mekah ketika orang muslimnya sedikit, mayoritas kafir, jadi dikhawatirkan orang ziarah itu jadi nanti musyrik, nanti jadi memuja-muja roh, memuja-muja atau menyembah yang sudah meninggal dan meminta doa. Nah kalau ketika sudah di Madinah, malah Rasul itu fajur ruha, menghimbau agar silahkan berziarah. Karena apa? Imannya sudah kuat, sudah tebal, dan mayoritas muslim. Masa kalau imannya sudah kuat, insya Allah ya, tidak akan melenceng dari keyakinannya, tetap aja kepada Allah kita. Nah, tata caranya banyak ya, nanti kita secara prakteknya kalau orang yang ziarah itu kan biasanya ya rombongan lewat majelis taklim, ya berkunjung, ada doa-doa yang dipimpin oleh ustadznya. Kemudian misalnya ada kalimah ya ila hadrati, kita sebelum menyampaikan kepada ahli kubur wali yang dimaksud, dan kita ila hadratin Nabil Mustafa dulu, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa dakhala fi baiti azin kulli surat Fatihah itu. Jadi untuk ila hadrat itu berarti ya keperuntukannya kepada hadirah itu berarti kepada yang sudah meninggal. Berarti ya, ditujukan ila hadrati Habibina Nabi Muhammad dulu ya. Ya berarti kalau ilah hadrat itu kan misalkan levelnya pertama ya, tinggi dulu itu Nabi Muhammad, anak kanjeng Nabi. Nah, kemudian yang kedua summa ilah hadrati minal anbiya wal mursalin, kepada para nabi, ulama wal amilin wal musannifin wal muhlisin wa jamil muqarrabin khususan Sayyid Abdul Qadir Jalani. Nah, yang kedua adalah Sayyid Abdul Qadir Wali Kutub. Kita harus disapa dulu, tawasul dulu itu istilahnya. Kemudian yang ketiga setelah Nabi Muhammad, kemudian Sayyidul Qadir Jilani, yang ketiga adalah summa ila arwahi jami'ul kubur, jami'al kubur khususon. Nah, jadi summa ila arwahi, semua arwah yang ada di semua arwah kaum muslimin wal muslimat. Summa ila arwahi jami'ul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu mendoakan semua. Ya, min jamil masyariki wal maghrib, dari mulai masyrik sampai maghrib. Itu disambat dulu, yang didoakan itu yang muslimin mukminin, bukan ya, orang kafirin, tidak. Kan ada lagi apa khususon. Nah yang keempat, yang keempat. Tadi kan pertama Nabi Muhammad, kemudian Sayyidul Qadir Jilani, kemudian secara umum. Nah yang keempat, wa ila khususon ila hadrati atau ila waliya. Nanti yang disebut misalnya di Mahmud ini summa ila khususon ila ruhi yang Mahmud. Al-Fatihah. Jadi disebut yang keempatnya wila khususon ila ruhi. Yeah. Kalau untuk laki-laki ruhi, kalau untuk perempuan ruha. Tapi kalau umum wila khususon ila ruhi untuk laki-laki, kalau perempuan ruha.
Nah, jadi kalau misalnya ini kita mau rencana misalnya ziarah kubur ke Eyang Mahmud, summa ila hususon ila ruhi Eyang Mahmud, Al-Fatihah bareng-bareng misalnya. Setelah itu ya sudah. Nah, kita biasa tata caranya kan baca Al-Fatihah, setelah itu baca Yasin dulu misalnya ya. Setelah Yasin Kalau misalkan bebarengan. pada saat kita ziarah misalkan ya, terus kita mengirim doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, itu Boleh nyebutnya juga bagaimana? misalnya ditambahin nanti setelah yang keempat yang kelima nih, dipimpin oleh ustaznya, summa ila hususon, silahkan sebutkan nama orang tua yang meninggal, bapak Gitu. ibu. Misalnya bapak kita misalnya Muhammad Ijat, summa ila hususon ila ruhi Bapak Haji Muhammad Ijat, binnya disebutkan misalnya eh, bin Haji Watma misalnya. Kalau ibu misalnya yang sudah meninggal misalnya jamaah ibu tadi menyebutkan secara pribadi, secara siri, secara secara siri di dalam hati. Misalnya saya nih punya bapak udah meninggal, misalnya Muhammad Ijat, summa ilau susun ila ruhi, sebutkan di dalam hati saya. Summa ilau susun ila ruhi Bapak Haji Muhammad bin Haji Watma. Setelah itu Al-Fatihah barengan. Gitu. Nah, setelah itu kemudian tata caranya baca Yasin, mari kita baca Yasin bareng sama-sama. Setelah itu baca Al-Fatihah, kemudian Qul al-Ikhlas, Qul a'udzu falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian Al-Baqarah, kemudian setelah itu dzikir biasanya. La ilaha illallah 100 kali lah bareng-bareng sama ibu-ibu. Setelah itu doa. Sudah doa ya sudah, tidak ada perkara lagi apapun. Yang penting syaratnya adalah ketika kita ziarah jangan melakukan suatu hal yang batil. Artinya niatnya juga karena Allah, jangan karena sesuatu pingin kebutuhan apa gitu. Lewat makam tidak boleh. Kemudian bersunah gurau atau hal yang di luar yang perkara-perkara yang mengandung dosa jangan. Jadi betul-betul kita nih konsentrasi hanya kepada Allah, dan ziarah artinya mendoakan kepada kubur. Nah pertanyaannya, nah kenapa yang sudah wali kok didoain aja ya? Justru kalau menurut para ulama, jadi kita mendoakan itu seperti air di dalam gelas. Sudah mulai penuh gitu ya. Kemudian kita isi air itu, kira-kira airnya tumpah. Nah, tumpah luberannya itu akan kembali ke kita. Jadi tetap diisi air itu, tapi tumpahnya ada ke kita. Jadi kita membuat keberkahannya di situ. Jadi kalaupun selevel wali, kita nggak boleh ya minta, itu nggak boleh. Nggak boleh yang minta. Yang penting kita mendoakan saja. Mendoakan. Adapun misalnya ada sebagian orang ada istilahnya wasilah. Wasilah itu artinya alat untuk menyampaikan dekat kepada Allah. Karena orang-orang yang dulu itu kan dekat kepada Allah, muraqabin. Ya. Nah, itu boleh ada sebagian meminta sesuatu, tapi istilahnya itu bukan meminta kepada dianya, tapi kepada Allah lewat perantara wali itu. Karena dia itu kan dulu pengertian wasilah itu seperti wasilah itu seperti itu. Itu nyebutnya gimana itu, Pak? Ya gini aja, kalau misalnya ada tata cara wasilah itu, misalnya wasilah di dalam hati aja. Jadi misalnya kita bikin sesuatu gitu dengan wasilah Eyang Mahmud gitu, sebutkan keinginan apa kita gitu lewat dia, itu nggak apa-apa. Terus sebagian ulama seperti itu, karena apa? Yang kita minta itu memang orang-orang yang dekat kepada Allah. Wasilah seperti kita aja, kita mau ke Pak Bupati nih, apakah langsung kepada Bupati? Kan lewat protokol dulu. Iya. Ya artinya kita tidak mungkin langsung lihat Bupati karena Bupati sibuk segala macam. Kita lihat protokol yang bisa menyampaikan kepada Bupati pesan kita apa. Kalau ini Pak, bedanya antara wasilah dan sambung doa? Kalau sambung doa itu seperti apa? Kalau wasilah itu seperti apa? Mungkin ada kesamaan atau gimana? Karena ada istilah sambung doa itu Pak. Sambung doa seperti gimana? Ya misalkan yang saya kurang bisa paham ya, misalkan kita ke Romo Yai, ya yang masih sugeng, masih sehat, ya. Misalkan ya Allah saya mohon disambung doa Pak Yai, semoga hajat saya ke sini tadi
misalkan apa-apa ya supaya diberikan apa supaya apa dikabulkan misalkan. Ya, jadi sambung itu adalah Ya termasuk seperti saya misalkan ke Abah, Bah, tolong Bah, misalkan Abah selesai umroh ya. Biasa kan saya minta doa ke Abah. Enggak apa-apa kalau itu mah, kalau masih hidup kepada orang yang masih hidup. Berarti kan sambung doa itu kepada iya, yang masih hidup kepada ya. yang masih hidup. Tapi kepada orang yang sudah meninggal juga sebenarnya sebagian ini Wasilah pengertiannya ya. wasilah itu wasilah. Tapi itu sebagian kalau kira-kira orang itu memang ketika hidupnya memang wali betul. Ini bisa menyampaikan hajatnya tapi bukan secara fisiknya tapi secara ruhnya. Secara ruhnya ya. Secara ruhnya. Karena kan kita berkeyakinan kalau ruh orang yang ahli ibadah itu belum mati, masih hidup. Itu Iya. supaya tidak salah. Tapi yang paling penting intinya ketika kita menziarah, niatkan hanya meminta kepada Allah dan mendoakan kepada orang yang ziarah, yang meninggal. Berarti urut-urutannya apa Pak? Ilah hadratin Nabi Mustafa dulu. Ya. Yang kedua summa ilah hadratin minal anbiya wal mursalin, kepada para nabi, wal ulama amilin, kepada para ulama yang sudah meninggal, wal musannifin wal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang pengarang, wal mufassirin, orang-orang yang mufassir, wa ilah khususan disebutkan wa ilah khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir itu wali kutub, masih keturunan Rasulullah. Itu rata-rata semua jamaah yang kubur itu sebelum kepada yang dituju di tempat makbaroh, tempat makam itu adalah itu tadi tata caranya Rasulullah dulu, ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga arwah-arwah kaum muslimin dan muslimat, yang keempat adalah boleh dulu keluarga kita disambat, orang tua, ibu, bapak yang udah meninggal. Ya. Nah, yang terakhir adalah langsung kepada makbaroh, tempat yang kita tuju sebagai tempat ziarah. Setelah itu ya sudah. Nah, tata caranya setelah itu ya kita berdoa. Ya berdoa umum, boleh dipimpin oleh ustadznya gitu. Setelah itu ya sudah, pamitan lagi kepada yang meninggal wali di situ, ya sudah pulang. Paling durasi setengah jam lah atau 1 jam lah. Syukur-syukur sebelumnya itu kalau misalnya di Mahmud ya kan di sana itu ada peninggalan para walinya misalnya meninggalkan masjid ya. Kalau bisa sholat dulu. Misalnya kita berangkatnya lebih bagus itu malam Jumat, hari Kamis sore, atau malam Jumat atau sampai Jumat, itu lebih baik dia. Jadi misalnya kita nih hari Jumat, pada Jumat. Seperti keutamaan gitu ya. Ada keutamaan. Misalnya kita pada Jumat nih, jangan langsung ke makam. Kita sholat asar dulu di situ di masjid itu berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah, nah baru kita ke paling sampai maghrib selesai kita berjamaah lagi saat maghrib. Saya kira itu pengetahuan sementara untuk mengingatkan kita bahwa di antara tujuan ziarah itu juga kita akan diperingatkan oleh Allah supaya kita ini ingat bahwa kita suatu saat akan mati seperti mereka. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini tadi tata cara ya, biar nggak sampai salah ya, biar nggak sampai keliru ya. Pengertian salah tadi tujuannya menjadi nggak benar. Kalau keliru tadi kurang bisa memahami bagaimana tata cara kita bertawasul tadi ya. Semoga aja dengan adanya odong-odong yang saya punya. Nah, ini nanti saya pingin ada jadwal misalkan ziarah ke wali ya, ziarah ke makom-makom ya, yang ini nanti tunggu kabar berikutnya. Bagus, misalkan bagus nanti itu. Setiap hari apa ya, dengan biaya murah ya. Minimal sekitar sini aja ada ya, sekitar sini Cibaduyut, ada yang Cijerah, kemudian kesannya yang Cijenuk kayak sapi si keturunan saya itu ke-13 di Cijenuk bagus juga di sana ya. Ada tempat ziarah, ada yang Kobul, yang Kabuyutan di Persediamu, banyak, ada 6 lah ya. Kita dijadwalkan rutin aja ibu-ibu, insya Allah berkah ya. Odong-odongnya juga. Jadi kan besar harapan saya kan dengan
kita berziarah ke para wali tadi, gamanya bagaimana kita bisa meningkatkan imtak kita lah paling tidak ya. Di saat para wali tadi kenapa sampai diziarahi, ya karena semasa hidupnya memang Dia beliau itu bermanfaat bagi sangat umat. berjasa bagi bagi kita yang sebagai penerus. Katanya Ya, dengan apa yang salah di perjuangannya situ beliau. gitu loh Nah, pertanyaannya itulah itu. makanya dari situ jangan sampai ada misalkan apa ya suudon lah kepada orang-orang yang apalagi perbuatannya nggak merugikan dan lain sebagainya, kan gitu ya. Di saat kita hanya wujud terima kasih, soalnya beliaunya yang apa mensiarkan. Coba kalau misalkan beliaunya dulu nggak mensiarkan Islam di Jawa, ngapain nggak usah diziarahi nah kan itu ya. Oke, mungkin itu ya. Alhamdulillah ya, semoga konten kali ini katanya dengan tata cara ya, itu katanya dengan pemahaman tentang ziarah ke makom-makom biar nggak sampai gagal paham ya, simak sampai awal hingga akhir ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.